Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Rival Diansyah F19046 dari kelas 3B, ingin menjelaskan cara pembuatan simplisia dengan baik. Cara pembuatan simplisia yang baik. Simplisia yang bermutu baik dan berkualitas tentunya dibuat dengan menggunakan cara pembuatan yang baik dan benar pula. Sering pembuatan simplisia yang kurang baik malah akan menjadikan mutu simplisia tidak baik dan tidak tahan lama, sehingga proses pembuatan simplisia yang tidak sebentar terasa percuma apabila mutu yang dihasilkannya kurang baik. Apalagi simplisia yang dihasilkan dari tanaman ini memiliki kemampuan untuk mencegah bahkan mengobati penyakit. Apabila pembuatannya tidak memenuhi standar yang baik, efek terapi yang dihasilkan dari tanaman tersebut tidak akan terasa oleh pengkonsumsi. Berikut, saya akan memaparkan mengenai pembuatan simplisia. Pada poin pertama, pengumpulan bahan baku yang diambil dalam pembuatan simplisia seharusnya dapat dari satu wilayah yang sama dalam satu kali panen dengan kondisi tanah, air, dan udara yang sama, agar kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman tersebut tidak berbeda-beda kadarnya. Waktu panen sangat diperhatikan dalam pengumpulan bahan baku ini. Poin kedua, sortasi basah. Pada proses sortasi basah ini, bahan baku tanaman yang akan dibuat simplisia dilakukan sortir atau sortasi. Langsung setelah proses pemanenan, tujuan dilakukannya sortasi basah ini untuk memisahkan bahan organik asing yang terbawa saat proses pemanenan seperti tanah, pasir, batu, dan lain-lain yang dapat mengganggu. Pada proses selanjutnya, walaupun namanya sortasi basah, tapi proses ini tidak menggunakan air untuk mengerjakannya. Poin ketiga, proses pencucian ini dilakukan menggunakan air yang mengalir, agar air yang membersihkan tanaman yang akan dibuat simplisia selalu baru. Tujuan dilakukannya pencucian agar lebih membersihkan sisa bahan organik asing yang masih menempel pada sortasi basah. Poin 4, perajangan. Bagian tanaman yang biasa dilakukan proses perajangan ini, misalnya seperti bagian korteks atau kulit kayu, semen atau biji, fruktus atau buah, rizoma atau akar. Tujuan dilakukannya proses perajangan ini untuk memperluas permukaan bagian tanaman yang digunakan agar pada proses pengeringan dapat mengering secara merata dan dengan waktu yang cepat. Poin kelima, pengeringan. Proses pengeringan ini dapat dilakukan dengan 3 cara tergantung dari sifat kandungan kimia yang spesifik dimiliki oleh tanaman yang akan dibuat simplisia. Pengeringan dapat dilakukan secara modern, yaitu menggunakan oven dengan suhu yang digunakan adalah 40-50 derajat Celcius. Dengan cara tradisional, yaitu menggunakan pemanasan di bawah sinar matahari langsung, dan dapat dilakukan dengan proses mengangin-anginkan. Poin ke-6, sortasi kering. Proses sortasi kering atau sortir kering ini tujuan dan maksudnya hampir sama dengan proses sortasi basah. Namun pada proses sortasi kering ini memisahkan bahan organik asing yang kemungkinan timbul pada proses pemanasan atau pengeringan, misalnya apabila ada yang gosong atau pengeringan yang tidak merata. Poin ke-8, pengayakan. Pengayakan ini tujuannya untuk memisahkan simplisia yang telah digiling apabila ada ukuran yang belum rata. Biasanya untuk simplisia menggunakan ayakan MES 20. Proses pengayakan jangan menggunakan ayakan yang menghasilkan serbuk yang ukurannya terlalu kecil, karena dapat mempersulit pada proses pengujian lanjutan seperti ekstrasi. Poin ke-9, pengemasan atau pengepakan. Pengemasan atau pengepakan simplisia yang telah dibuat lebih baik disimpan dalam wadah yang higroskopik, yang kedap udara, dan lebih baik terbuat dari kaca, agar simplisia yang ada di dalamnya tidak cepat mengalami pembusukan atau ditumbuhi mikroba. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe, dan like dan share.